fitur-fitur yang ada di prosesor tadi sehingga performa lebih maksimal. Itu yang pertama. Jadi Intel sediain softwarenya. Termasuk di situ juga ada OpenVINO Toolkit ya. Pasti beda. Punya experience video editing, image editing dan lain-lainnya itu lebih powerful dan smooth gitu. Nah itu tambahin lagi. Gak apa-apa, gas terus Pak. Ya kan tadi dari segi cost dan kemudian saya mau tambahin dari segi waktu gitu. Mungkin sobat berkawan ada yang tanya, ya udah software-nya gratis, tinggal download gitu kan. Yes. Programnya gue udah ngerti lah bikinnya begini. Terus gue nyobanya gimana? Gitu kan. Artinya apa? Sizing hardware-nya. Ada yang nanya nggak di sini? Terus jadi ini gue bisa jalanin cukup pakai Celeron atau gue perlu pakai Xeon atau gue perlu pakai GPU atau FPGA atau bahkan akselerator ya. Nah itu Intel juga punya solusinya gitu. Jadi sobat berkawan, para developer nggak usah khawatir soal sizing hardware yang cocok yang mana. Nah Intel punya yang namanya Intel Dev Cloud gitu ya. Dev Cloud for Edge ya bilangnya. Intel Dev Cloud. Jadi itu adalah sebuah platform berbasis cloud tapi bukan cloud seperti yang teman-teman tahu hyperscaler yang ada sekarang gitu ya. Jadi intinya untuk teman-teman mau coba nih udah jadi nih model AI-nya, udah jadi programnya. Pengen tahu nih performance-nya. Jalannya optimalnya di mana nih? Cukup di i3 atau perlu di i7 atau perlu di Xeon gitu. Jadi kayak platform platform hardware-nya itu ada di cloud. Nah, betul, itu betul banget, sobat berkawan developer itu bisa tes nih model yang mereka AI-nya ini cocoknya jalan di engine-nya segede apa gitu ya istilahnya. Nah, itu Intel itu udah nyiapin gitu di Dev Cloud tadi gitu ya. Bener. Dan di situ macam-macam jenis prosesor dari Atom sampai Xeon, bahkan ada dari generasi yang beberapa generasi ke belakang sampai generasi terbaru. Nah itu bisa dicoba di situ. Jadi teman-teman bisa tahu hardware yang tepat. Jadi misalnya teman-teman mau bikin solusi license plate recognition ya, tapi teman-teman pakai di pom bensin. Misalnya teman-teman pengen tahu mobil yang masuk pom bensin itu plat numbernya apa aja? Ya istilahnya skalanya nggak segede yang kota gitu ya, cuman buat pom bensin lah. Nah itu kan gitu. Masalahnya mobil kan di sana pelan ya, masuk pom bensin tuh pelan ya. Waktunya. Nah jadi dia punya artinya waktu kecepatannya itu lebih lama. pelan. Artinya performance-nya apa? Performance-nya itu kan diantara yang diukur itu adalah frame per second ya. Jadi dengan hanya performance-nya 3 frame per second aja, misalnya si kamera dan analitiknya hanya mampu 3 frame per second dia baca. Kemungkinan besar dari 3 frame dalam 1 detik, kemungkinan besar untuk dapat gambar bagusnya kan besar. Besar, betul. Nah, untuk dapat 3 frame per second itu kan nggak perlu pakai Intel Xeon kan? Nggak perlu pakai i7 juga gitu. Mungkin pakai i3 atau pakai yang di bawahnya cukup. Nah, teman-teman bisa testing tuh. Jadi tahu kan use case-nya di pom bensin. Beda use case-nya mau dapetin plat numbers tapi di jalan tol. Jalan tol. Yang mobilnya jalannya 100, itu 140. Bener. Nah, itu mungkin perlu FPS yang lebih tinggi. Nah, dari mana kita tahu program yang kita bikin ini performance-nya itu sesuai dengan yang kita butuhin. Nah, teman-teman bisa akses di DevCloud ini. Dan ini for free. Teman-teman hanya perlu register. Di situ juga banyak contoh-contoh model dan aplikasi AI yang teman-teman bisa pakai sih. Itu diantara yang Intel sediakan ya untuk memudahkan teman-teman memulai AI dengan Intel gitu. Kita lengkap lah, nggak cuma hardware-nya aja, nggak cuma software-nya aja, tapi kita sediain juga platformnya. Sampai buat ngetesnya. Gitu. Jadi mulai dari dasarnya, hardware-nya Intel. Terus buat nge-develop-nya juga Intel juga udah provide. Terus kalau misalnya sobat berkawan yang lain udah pakai yang lain nih, terus mau di-deploy di Intel, bisa pakai toolkit-nya juga dari Intel. Betul. Nah, terus udah jadi nih barangnya, tapi nggak tahu mau dipasang di mana. Coba dilempar ke DevCloud tadi ya namanya ya. Itu bisa dites. Jadi jangan langsung dikasih Intel Xeon kalau cuma buat di 3 FPS gitu ya. Jangan oversize juga ya. Karena kan tadi salah satu concern-nya juga dari sisi cost ya. Betul. Jadi kalau diharapkan dengan Intel ya kita bisa tekan cost juga gitu. Bisa sesuai lah dengan kebutuhan. Nah, ini kan ini ternyata udah jauh banget sobat berkawan dari ujung nih, dari dasarnya yang ada di pikiran tentang prosesor. Tadinya kayaknya prosesor laptop doang, prosesor server. Ternyata ya rahasianya besar di belakangnya gitu ya. Nah, cuma gini, aku ada satu cerita nih. Kemarin itu kan sempat ada event ya sama BRK gitu. Nah, waktu itu tuh sempat ada showcase kan ya. Kalau nggak salah itu face recognition atau apa ya waktu itu?
Mungkin Brahendra yang kemarin di sono gimana tuh? Itu apaan dulu yang waktu itu kita showcase Kalau waktu itu ya? kemarin itu kita showcase plat recognize. Itu berarti yang dari tadi kita cerita ya, yang plat kita ceritain nomor. itu kita Plat nomor. Nah, plat itu nomor. gimana kemarin cara bikinnya sampai jadi itu? Apa bener pakai itu nggak? Betul dong. Jadi kita apa namanya ya? Jadi kita punya model sebetulnya yang berbasis dari YOLO V8. Sebelumnya pakai YOLO V8. Kemudian kita coba lagi kembangkan menggunakan Intel Vino. Ya. Vino, Vino. oke. Sehingga model yang kita udah develop itu bisa apa namanya? Optimize di dalam prosesor Intel gitu. Nah, itu kemarin dipakai di prosesor apa jadinya? Intel, cuman masih belum di Intel OpenVINO itu. Oh. Jadi kita lagi kembangkan ke OpenVINO. Oke, tapi proses kemarin waktu yang di showcase itu pakai Hardware-nya Intel. Intelnya pakai yang mana? Xeon kah? Yang core ya. Core, Pakai iya. core. Pakai Oh, mini pakai PC. core. Oh, mini PC. Karena modelnya udah jadi kan. Jadi hanya perlu Ininya doang ya, inferencing-nya. aja. Oh, Yes. oke. Inferencing. Oh, jadi sudah tested bahwa bisa pakai mini PC ya, bukan cuma ngomong nih. betul. Jadi di demo kemarin itu bisa tunjukin ya kalau untuk inferencing-nya itu bisa nekan cost dengan pakai mini PC doang Iya. gitu. Jadi Bahkan nggak satu harus- mini PC juga sebetulnya bisa handle beberapa kamera juga, Oh, nggak tergantung workload modelnya tadi. Kan kalau tadi ceritanya kita bilang satu AI workload ya, model atau satu AI model apa untuk License plate number-nya plate, aja. ya. Kan sebetulnya modelnya bisa macam-macam ya. Ada model buat plate number, kemudian kita mau model jenis kendaraannya Oh, juga. iya, iya. Nah, Iya, itu kan lebih nambah luas lagi ya, model, workload-nya betul. nambah gitu. Jadi bergantung gitu. Kalau makin sedikit modelnya, makin banyak kamera yang bisa dihandle secara concurrent gitu di satu mini PC Intel. Betul sekali. Oke, jadi ini ya sudah terbukti ya bisa dilakukan dan ternyata part kecil sekalipun sebenarnya asal kita bisa men-sizingnya dengan baik gitu ya. Iya, Kita betul. bisa ngerti nih cost-nya sebenarnya bisa ditekan Ya, lebih jauh ya, lagi gitu. ya. Oke, tadi kan kita udah bahas nih ya terkait dengan BRK tuh sebagai bisa bantu sobat berkawan untuk solusi AI. Tapi mungkin belum tahu juga nih sebenarnya memang BRK udah pernah bikin apa aja sih gitu. Emang BRK pernah bikin solusi apa aja gitu ya dengan menggunakan teknologi AI-nya Intel. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nggak ke sobat berkawan? Apa aja nih gitu. Oke, jadi kita udah pernah implementasi buat people counting di salah satu mall di Jakarta, dan itu disupport sama Intel juga. Jadi kenapa sih kita kenapa sih kita butuh people counting di area mall gitu? Sebetulnya selama ini di mall itu digunakan untuk proses perhitungan manualnya itu menggunakan satpam gitu. Ada sekitar 40-an lebih pintu yang orang yang masuk itu dihitung sama satpam satu-satu. 40 orang satpam. Iya, satu pintu itu ada satu orang satpam buat ngitung orang yang masuk sama yang keluar itu. Oh, mereka ternyata pegang ginian. Iya, bayangin aja berapa jam orang harus ngitung. Iya, tek. Sehingga error rate-nya juga errornya gitu ya. lebih tinggi banget ya. Sehingga dari kita provide solusi buat people counting secara otomatis menggunakan computer vision, computer AI gitu. Namanya computer vision. Jadi ketika orang yang masuk ke area pintu itu atau keluar dari pintu mall itu akan terhitung secara otomatis. Ya. Oke, itu di sisi mallnya berarti dia udah nggak ada lagi tuh. Gak ada orang yang menghitung manual lagi, betul. Jadi lebih ya istilahnya mungkin satpamnya ada tapi satpamnya kerjanya lebih optimal ya, mereka lebih Ya, bukan mungkin lebih satpam. kembali ke fungsinya gitu. Iya, Fungsi kembali dia ke sebagai fungsi keamanan. security ya, Iya, keamanan. bukan tukang itu tek. Dan tadi itu yang paling penting errornya ya, mungkin Error rate. Ya, artinya akurasi datanya kan dari mana validasinya gitu kalau pakai Tek. manusia kan, apalagi dia capek, apalagi dia teralihkan dengan ada orang yang nanya atau apa kan. Ya, data pendukungnya apa saat dia ngeklik itu ada orang masuk, data pendukungnya apa nggak ada. Cuman Percaya Percaya aja Bapak. sama bapak yang ngeklik jadinya kan. Ya bukannya nggak percaya sama orang sih ya gitu, tapi kan butuh suatu standar yang lebih aktual gitu sih sebenarnya. Datanya tuh ada gitu ya, bisa memang ada. bisa di inilah Pertanggungjawabkan lah itu betul, datanya. betul.
Tapi data akhirnya tuh dari hasil collection, people counting dan lainnya itu apa tuh yang dipakai? Itu dipakai buat apa aja sih sama si mall tadi gitu? Itu dipakai buat nanti proses apa ya, marketing untuk promosi bahwa daerah ini misalkan daerah pintu A misalkan. Itu ternyata banyak trafficnya gitu, sehingga ketika ingin apa namanya buka promosi di pintu itu harganya bisa lebih tinggi ya. Jadi kayak ini pinter ya. Jadi kalau misalnya udah tahu gate-nya rame, wah harga ikannya mahal. Iya benar. Untungnya naik ya. Jadi dengan memanfaatkan, cuma pada kayaknya sederhana lah people counting ya. Kan kalau dipikir apa ini sih, kita punya data cetek-cetek terus kita modernisasi data cetek-cetek tadi dengan AI. Ternyata dengan data AI itu kita punya data yang akurat, bisa dipertanggungjawabkan untuk naikin harga iklan. Iya benar. Ya mungkin sebelum ada AI dulu, wah pintu ini nih 100 orang tiap hari. Ceknya dari mana? Dari satpam kita. Oh oke. Tapi percaya mungkin. Tadinya percaya kan. Ada percaya. Pas lihat kok kayaknya enggak deh gitu kan. Jadinya muncullah lebih advance lagi di tackle solusi tersebut dengan AI tadi kan yang dibuat oleh teman-teman BRK. AI ini kan sebetulnya hanya tools dan teknologi kan. People counting is just menghitung orang gitu ya, hanya mendetek orang. Gunanya buat bisnis ya macam-macam. Di use case yang tadi Bro Hendra share, ternyata AI bermanfaat untuk mengetahui potensi keramaian di suatu tempat yang mana dengan keramaian tersebut bisa dipakai untuk menaikkan nilai jual spot iklan di situ ternyata. Gitu. Jadi nggak cuman yang hari ini yang masuk 1.000 gitu. Keluar 1.000 gitu. Kalau yang masuk 1.000 keluar 900 serem juga gitu. 100 ketinggalan nih mau ternyata. Ya itu jadi sebenarnya itu diantara apa? Jadi kalau bicara AI itu sebetulnya satu hal bicara teknologinya, tapi jangan juga terjebak kita sama hal yang hanya teknologinya aja. Jadi seru-seruan aja. Seru-seruan. Wih keren lo bisa detect jumlah gelas gitu. Seru lo bisa tahu yang pakai kacamata satu ruangan berapa orang ya. Tapi bisnisnya buat apa? Makanya biasanya kita berangkat dari kebutuhan bisnisnya apa. Karena solusi AI-nya bisa macam-macam. Jadi sobat berkawan di sini buat yang mungkin kerja di company-nya perlu apa? Gak usah pusing dulu teknologi AI ini mau apa. Itu serahkan sama BRK. Yang penting bisnis problemnya apa? Use case-nya apa, nanti kita serahkan teman-teman BRK untuk cari solusinya. Kita dari Intel support teman-teman BRK. Untuk mastiin teknologinya itu bisa optimize buat jadi solusi dari kebutuhan teman-teman sobat BRK. Teman-teman sobat berkawan tadi. Oke, Bro, kalau tadi kan di salah satu mall, ada nggak use case lain? Misalnya yang bukan di mall atau mungkin ada lagi nggak? Ada lagi namanya itu ANPR tadi, Pak. Kita udah juga diimplementasi di salah satu apartemen juga di Jakarta. Apartemen. Ini apa nih? NPR singkatan dari apa, Bro? NPR itu jadi automatic number plate recognize. Number plate recognize. Plat nomor ya. Plat nomor. Pengenalan plat nomor otomatis. Betul. Jadi di apartemen tersebut sebetulnya nggak boleh orang masuk mobil, maksudnya gimana ya? Ada screening. Orang nggak boleh sembarangan. Nggak sembarang plat nomor mobil yang tidak terdaftar bisa masuk. Betul. Apartemen eksekutif kayaknya nih. Kayaknya di daerah-daerah selatan nih. Ya betul. Jadi nggak boleh semua mobil itu bisa masuk ke area parkir tersebut gitu. Sehingga diperlukan proses otomasi untuk membuka gerbang secara otomatis serta buat mengenali nomor platnya tersebut. Jadi ketika nomor platnya ternyata terregistrasi nih di database kita, maka gerbang terbuka gitu. Keren juga. Jadi nggak perlu open sesame, nggak perlu ini. Tapi perlu tap nggak sih kalau udah kayak gitu? Nggak perlu. Jadi asal plat nomornya udah diregistrasi, udah bisa langsung masuk. Jadi gate-nya dia registrasi, langsung kebuka. Malah mungkin dari jauh kali, dari jarak berapa meter tuh? Kayak jarak sekitar 3 meter juga udah bisa. 3 meter. Berarti nggak harus berhenti depan gate ya. Depan gate gini. Itu ngurangin risiko-risiko
kejahatan ya. Iya, betul. Sama ya itu tadi mungkin ngurangin kertas buat tiketnya juga. Ya. Mungkin tadi kan pakai mesin tiket, sekarang jadi orang Iya, register iya. ya modelnya Iya. ya. Iya, Terus apa? mungkin juga itu kan biasanya jadi obyekannya orang tahu lah ya gitu ya. Mungkin itu juga bisa di-cut dengan metode ya benar-benar harus register ke sistem gitu kan. Hanya orang PIC-nya doang tentu yang bisa masukin ke sistem gitu Betul, kan. betul. Nah, ini banyak juga ternyata ya kayaknya sepele sih sebenarnya gitu. Iya. Kayak cuman baca plat nomor. Aku kira tuh dulu yang baca plat nomor cuman buat yang tilang-tilang itu doang gitu. Tapi ternyata buat itu juga bisa ya. Ternyata untuk keamanan gitu ya. Betul. Jadi emang benar tadi yang pertama tuh startnya bisnisnya dulu gitu ya. Bisnisnya apa? Iya, Baru pikirin dari teknologinya kita bisa provide apa gitu ya. Dan nanti mungkin kita bisa chop-chop, kita bisa bagi-bagi. Oh ini kita bisa bantu pakai AI. Yes. Ya tentunya gate-nya bukan AI. Tapi Iya. gate-nya tentu barang sendiri gitu beli gate-nya ya. Tapi itu tadi kita pada akhirnya dengan teknologi AI yang udah kemana-mana, akhirnya ada juga part-part yang emang kita bisa serahkan ke AI gitu. Kalau dulu mungkin begitu kita bilang gate-nya oke gate, pas pengeceknya security, gitu ya mungkin kalau dulu ya sama kayak tadi di mall. Plat Kita nomornya punya, oke, gitu. iya kita pengen punya strategi marketing gitu ya. Terus strateginya ya kita coba cari menghitung siapa yang masuk dari mana dan keluar dari mana. Nah kalau dulu mungkin ya solusinya bikin 20 gate. Terus 20 gate ada security gitu kan. Terus security dikasih alat. Nah, kalau sekarang ya itu solusinya diganti gitu. Jadi ya ini kita pakai AI gitu. Jadi bukannya kita paksa AI gitu, tapi dari bisnisnya dulu gitu. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir terkait dengan BRK tentunya ini. Emang BRK mau ngerjain kan pasti banyak nih use case bisnisnya nih. Aku yakin customer BRK banyak loh sobat BRKawan. Nah, karena AI ini kan lagi rising. Pasti banyak nih nanti yang Pak, ada nggak sih yang bisa kita pakai AI gitu? Terus begitu udah, oh kita bisa Pak, kita punya tim yang bisa developer gitu ya. Tapi bisa deploy nggak? Pede nggak buat deploy? Pede dong. Kita juga udah punya tim buat emang fokus di AI sebetulnya. Kita udah ada tim dan kita disupport juga sama Intel tentunya buat ngedeploy dan development AI sendiri. Bener nggak? Bener banget. Itu di antara komitmen Intel dalam menjadi strategi partner untuk partner seperti BRK dalam hal ini. Jadi buat sobat-sobat BRKawan yang tertarik untuk mencari solusi dari isu maupun improvement yang dibutuhkan dari bisnis teman-teman sobat BRKawan, bisa hubungi teman-teman BRK di sini gitu. Intel akan support dari sisi teknologinya. Nggak usah takut lagi ya sobat BRKawan. As usual di belakang layar. Ya. Selalu di belakang layar. Selalu di belakang layar. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin dari sisi hardware, kita udah tekan dari sisi cost, udah ceritain banyak banget tentang toolkit. Nah, boleh nggak ada satu lagi nih yang mau ditanya gitu. Katanya kalau misalnya buat yang masih baru developer nih yang bener-bener pengen serius gitu ya, pengen serius banget belajar teknologi AI-nya Intel. Nah, ini ada nggak tools atau software yang bisa bantu nih rekan developer untuk terjun ke dunia AI-nya Intel? Oke. Bisa sih ya, itu salah satunya tadi yang untuk bisa jadi bahan acuan untuk pertama kali mungkin bisa coba OpenVINO gitu kan ya. Karena si OpenVINO itu sebenarnya tugasnya dia jadi finisher gitu, penyelesai akhir. Saat sudah dilakukan semua kegiatan AI training, saat dia mau melakukan inferencing agar lebih optimal, itu bisa dioptimisasi sama si OpenVINO. OpenVINO tapi kalau ditarik lagi di OpenVINO sendiri sebenarnya di situ udah ada banyak berbagai macam features juga di situ. Mungkin Bro Hendra udah lihat kan ada Jupyter Notebook yang biasa di teman-teman AI developer pakai untuk melakukan tes programming AI-nya di situ. Jadi nggak cuma hanya optimisasinya, tapi juga kita bisa ngetes dulu sebelum si AI modelnya lebih optimize. Tapi fungsi dasarnya OpenVINO sebenarnya dia mengoptimisasi AI model supaya agar bisa running di semua platform. Dalam artian apa? Semua platform. Misalnya bisa running di mini PC dengan CPU-nya saja karena tadi, atau bisa running juga di komputer yang lebih besar gitu pakai CPU plus GPU. Jadi si OpenVINO itu menstandarisasi atau mengoptimasi AI model agar bisa running di semua platform, mau CPU only, CPU plus GPU, atau kita sebutnya NPU, ada namanya akselerator. Seperti itu sih. Makanya saat ini akan bisa misalnya ditambahin lagi modelnya tadi license plate recognition gitu ya, nyatet plat nomor, ditambahin lagi apa, nanti si OpenVINO menstandarisasi supaya tetap bisa running di perangkat atau platform yang misalnya CPU saja atau plus CPU GPU. Karena
Dan paling terbarunya lagi si OpenVINO malah support mengoptimisasi AI model itu untuk running tidak hanya di CPU-nya Intel gitu, tapi di CPU kompetitornya Intel yang bukan berbasis x86 itu. Jadi kita tuh bener-bener balik lagi ke tagline tadi ya. AI is for everyone and everywhere gitu sih. Jadi ya sampai kita ngerelain ya udah kita open source kan, ya udah silakan kalau mau running AI inference ternyata budgetnya cukupnya bukan x86 gitu misalnya. Kita bisa pakai di standarisasi dulu pakai OpenVINO baru dirunningkan di platform itu gitu. Sampai segitunya gitu. Karena mendukung tagline tadi gitu For sih sebenarnya. Everyone dan everywhere. Yes, itu. Semua. Jadi walaupun Intel punya produk sendiri yang fully optimized, tapi Intel tidak menutup diri ya. Iya, betul. Yang penting Intel yang di depan ya, gitu ya, ngasih betul. tools, ngasih knowledge buat semua. Nah, oke. Ini satu poin lagi. Tadi kan udah banyak ya toolsnya, banyak banget toolsnya, supportnya juga istilahnya pasti ada tadi kan udah disuruh semua sobat Berkon udah dilihat ya tadi tagline, bukan tagline sih, perintahnya yaitu baca gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara environment gitu ya, ini pasti dong ya seperti brand-brand lain pengennya tuh ada ekosistem orang-orang yang sudah join the ekosistem familiar lah gitu. Jadi ada developer yang mereka tuh pengennya first choice Intel gitu. Nah itu ada nggak sih program atau plan gitu dari Intel supaya tuh lebih banyak lagi orang-orang yang memang ya mau develop dan join sama produk-produknya Intel gitu. Tuh memang salah satu tugasnya Om ini gitu. Gimana? Jadi gimana Bro Amri? Intel ada beberapa program ya untuk kita sebutnya partner gitu ya. Nah partner itu ada yang memang dia mengembangkan sesuatu yang sudah ready go to market, bisa juga yang memang masih dalam tahap pengembangan. Nah jadi kita punya yang namanya Intel AI Builder. Intel AI Builder itu buat teman-teman yang masih mengembangkan beragam solusi AI yang masih dalam tahap development lah. Masih trial ini dan itu. Nah di situ ada komunitasnya. Memang ini komunitasnya sifatnya global gitu. Jadi kalau teman-teman join bisa googling aja sih di cari Intel AI Builder. Nah di situ bisa join. Itu community ya berarti ya? Community. Nanti di situ bisa tanya apa aja. Nanti ada dari Intel yang akan bantu kasih respon ya. Ngerespon lah pertanyaan teknikal kah atau apapun gitu. Banyak sih teknikal di situ ya. Iya dong. Nah kemudian kalau nanti udah jadi nih solusinya dan udah proven ready go to market, nah Intel juga sediain yang namanya Intel MRS atau Market Ready Solution. Nah Intel MRS ini adalah platform yang kita sebut marketplace, tapi berbeda dengan marketplace umum yang kita lihat di mana terjadi transaksional komersial secara langsung di platform tersebut. Kalau ini enggak, ini lebih ke showcase gitu. Jadi buat teman-teman yang, tapi memang di sini harus atas nama perusahaan ya, harus bukan personal, betul. Jadi perusahaannya registered as Intel partner, kemudian nih kayak BRK nih, kita juga encourage nanti solusi-solusi BRK ini untuk di upload ke marketplace-nya Intel tadi, MRS, betul. Nah itu jadi kita bantu untuk bisa scale lebih luas lagi. Nah itu juga nanti ada pilihannya gitu, kita mau scale, mau Asia Tenggara aja kah, mau Asia kah, atau mau worldwide. Tergantung kemampuan kita mendeploy apa yang udah kita bikin tadi gitu. Nah nanti di marketplace tadi punya exposure sesuai dengan coverage-nya tadi. Coverage yang kita pilih tadi. Gitu sih. Jadi nggak cuma sedia. Ini makin panjang nih di sini. Mulai dari hardware-nya, toolkit buat developnya, software-nya gitu ya. Terus tadi juga istilahnya juga udah nyediain tempat belajarnya gitu ya. Terus tempat tesnya gitu, tesnya juga bisa bebas pakai semua sampai cloud. Gak cuma sampai situ, tapi juga nyediain marketplace-nya. Tempat jualan. Tempat jualannya. Jadi buat partner-partner, tapi harus PT ya sobat berkawan gitu. Harus Intel partner gitu ya. Nah itu makanya kalau mau join berarti harus hubungi Bro Amri karena kan yang partnership ya. Nah itu boleh ya istilahnya memarketkan di Intel punya MRS tadi gitu. Teman-teman bisa search aja di Google-nya Intel Partner Alliance nama programnya sih. Nanti di sana ada di antaranya itu ada market ready solution marketplace tadi itu.
Betul. Gitu. Jadi Intel Parta bukan cuma jualan laptop ya, jualan server ya, tapi Iya, untuk mengutilize teknologi-teknologi Intel dan ya tentunya AI gitu ya. Ya, jadi di MRS pun ada lagi, MRS itu kan yang sifatnya solusi. Ada juga marketplace untuk teman-teman yang bikin hardware gitu. Memang di Indonesia nggak banyak ya. Jadi kita bilang tuh para OEM atau ODM. Yang mereka bikin misalnya bikin AI box gitu. Jadi mereka bikin, contohnya nih misalnya ada yang bikin satu box sebetulnya isinya itu baik CPU, GPU atau apapun isi processingnya yang bisa digunakan untuk smart classroom misalnya. Jadi di situ si partner ini dia udah bikin AI box aja yang udah ada aplikasinya di dalam yang nanti kalau itu dijual user itu tinggal tambahin kamera. Dia colokin kamera, dia colokin ke jaringan. Kemudian nanti udah ada fitur-fiturnya, misalnya menghitung jumlah anak atau jumlah siswa lah, nggak mesti anak ya, dipakai di corporate pun bisa gitu ya. Bisa melihat activity, misalnya siapa yang rajin angkat tangan, siapa yang banyak pelangak-pelongok kiri kanan, yang jalan-jalan tidur gitu ya, yang jalan-jalan seminar gitu ya, yang ngantuk. Nah itu bisa dikalkulasi dengan tadi. Nah itu buat partner yang bikin kayak gitu ada lagi tempatnya sendiri. Kalau solusi itu end to end gitu, artinya kalau dia beli misalnya plate number recognition untuk gate misalnya ya, untuk gate ke gedung parkir. Gedung ya, parkir. santai. Nah itu kalau masuk MRS berarti BRK menyanggupi menyediakan semuanya, mulai dari softwarenya, Sampai PC-nya, kameranya juga. Kameranya betul, engineer-nya. sampai gate-nya. Sampai gate-nya. Jadi end to end, jadi End to end, gitu. nanti BRK juga yang deploy. Gitu. Tapi kalau cuma mau jual boxnya aja, ada lagi marketplace-nya tempatnya. sendiri. Gitu. Gak bisa software doang. Softwarenya nggak ada sih. Nggak ada Kita, ya? Emang ada sih. iya. Nah, Mungkin nanggung di MRS itu juga ada kemungkinan bisa sih jual softwarenya, tapi jarang. Ya, sayang juga Karena kan iya, ya. mendingan kan lebih enak kan end to end kan. Siapa juga PT yang mau beli cuma saya mau software doang Pak. Kameranya tanggung. Bapak beli sendiri. Mungkin spesifikasinya jadi nggak matching juga atau gimana kan ya betul. pastinya ya. Iya. Dan yang repot kan sebenarnya masalah support sih. Iya kan artinya kalau beli apa misalnya sama BRK kan ya BRK tanggung jawab dong sampai after sales-nya kan. Iya, Karena kalau yang dijual cuma- kan sebetulnya service kan. Betul. Masa cuma jual software doang Iya. begitu ditanya, "Bapak kameranya merek apa?" gitu. Iya, gitu. "Bapak gate-nya beli dari mana?" Jadi gitu. kompleksitasnya jadi tambah banyak. Ah, sebenarnya iya. sih. Makanya Itu tadi begitu itu. nggak ke-detect masalahnya apa gitu. Masalah di software kah, di hardware kah, di kameranya, di Jadi jaringannya kah. Makanya emang lebih enak set end to end sih. Jadinya lebih bisa terstruktur juga secara deployment gitu kan. Terus after supportnya juga akan jadi lebih gampang untuk melakukan support gitu karena udah tahu gitu kan satu paket itu yang udah dites jalan dengan baik lah seperti itu. Waduh, ini udah pokoknya kalau misalnya di MRS ya gitu istilahnya kita udah terima jadi pokoknya gitu ya, Iya, semua terima iya. jadi. Ya goalsnya cuma supaya lebih simpel gitu ya. Iya. Dan nanti sobat berkawan juga nanti kalau udah punya PT gitu. Udah punya PT terus punya plan lah ya, punya plan memanfaatkan AI menggunakan teknologi Intel. Ya siapin semuanya end to end ya mungkin bisa deploy lah mungkin buat customer yang memang butuh gitu kan ya kan cuan juga gitu kan. Iya. Nah tapi nih buat sobat berkawan yang ternyata nggak cuman punya idenya doang nih, aduh aku pengen bikin kayak gini biasa angan-angan gitu, tapi nggak tahu startnya gimana, ini mesti diapain, apakah aku butuh server kah, butuh laptop kah gitu. Nah ini gimana, mesti kemana nih? Ini biasa nih ya, banyak nih orang Indonesia terutama ya, sobat berkawan gitu, mungkin sering lihat, aku punya ide tapi nggak tahu mesti ngapain. Iya, itu paling gampang kan pasti sobat berkawan udah punya laptopnya dong. Ya nggak? Kalau belum punya laptopnya ya langkah pertama beli dulu laptopnya. Yang Intel pastinya. Kedua, download software OpenVINO-nya. OpenVINO, betul. Ah. Di situ ada Jupyter Notebook namanya. Ya. Baca, yang ketiga baca. Aduh itu yang paling serem. Ya. How to guide-nya. Artinya dengan berawal dari itu aja, teman-teman sobat berkawan dengan modal laptop Intel base yang udah ada, pasti udah ada built-in kameranya dong di laptop. Download OpenVINO-nya, download pre-trained model. Jadi model udah ada. Udah ikutin contoh-contoh use case yang ada di situ, teman-teman udah bisa practicing AI hanya modal laptop aja.
Waduh, simpel. Jadi processingnya pakai apa? Processingnya pakai laptop, pakai CPU yang udah ada. Ya. Kameranya dari mana? Kameranya dari Situ, kamera sini. heeh. Atau mau pakai kamera eksternal bisa Boleh juga. juga. Jadi misalnya kamera sini dipakai buat apa? Buat ngedetect kita nih misalnya. Ntar ajak temen, bro sini coba nih ke depan gue. Dia ngitung nggak? Oh kita ngitung nih ada berdua, bertiga gitu. Jadi itu contoh sederhana dari situ aja. Itu berarti teman-teman udah bisa memulai AI dari laptopnya sendiri. Tapi lebih baik pakai Intel yang generasi yang Ya pastinya. yang itu kan ya Generasi gitu ya. minimal 12. 12, Ya. 13, 14 lebih revert ke situ gitu ya. Kalau misalnya sobat berkawan yang lebih modal mungkin bisa beli Xeon gitu kan ya. Ya. Tadi berarti benar, Xeonnya bisa dari juga yang sih kalau mau coba Itu ya. kan atau- bisa kalau beli Xeon tuh kalau udah mau bikin sendiri. Misalnya modelnya apa? Gue pengen bikin model ini nih gue mau ngitung nih gelas yang di meja ini ada berapa. Kan berarti dia harus ngajarin dulu si aplikasi ya. Dia bikin model bahwa ini namanya gelas ya. Gitu. Ini bentuknya begini, ada tangkainya, ini namanya cangkir. Diajarin dulu tuh. Nah itu baru mungkin butuh Xeon buat trainingnya tadi. untuk training ya. Buat training udah jadi nih modelnya kan, udah dapet akurasi yang dibutuhkan, udah inferencingnya pakai laptop Pakai laptop aja. cukup, Terus gitu ya. taruh ke sini ke depan Baca laptop gelas. nih. Nah, nih, dia ngitung nggak? Oh, ngitung. Angkat lagi gini, dua, nih dua. ngitung. Nanti jalan. Iya, gitu. betul. Itu use case sederhana lah. Artinya bisa mulai hal kecil kayak gitu dengan laptop berbasis Intel. Laptop Software berbasis gratis. Udah. Intel, softwarenya sudah gratis. Tempatnya tesnya juga sudah tersedia. Misalnya softwarenya nih, Waduh. gue cuman mampu belinya masih i3 nih. Tapi kayaknya workload model AI yang gue mau cobain banyak nih ya tadi ke DevCloud aja. Cobain nih kalau di i7 gimana nih? Bikin kecil dulu di Iya. sini gitu ya. Tapi kalau mau di deploy lebih gede, kita bisa coba pakai DevCloud. benar. Penasaran gitu kan? Kalau pakai CPU yang lebih tinggi, apa sih performance-nya? Di DevCloud. Bisa lebih kenceng dia tuh baca Iya, gelasnya bisa ribuan langsung terus. Bener. Itu bisa ya pokoknya. Jadi dengan Intel semua hayalan semua cita-cita sama semua bayangan teman-teman sobat berkawan gitu ya tentang AI itu bisa dilakukan. Bener. Nah, tapi nih sobat berkawan, kalau masih nggak mau juga cari laptop, masih nggak mau juga baca-baca, nah kalau misalnya sobat berkawan masih pengen tahu lebih jauh tentang AI gitu ya, tentang teknologi Intel AI, masih ada partnernya Intel yang mau bantuin. Betul. Masih ada partnernya Intel yang mau nih buat temenin sobat berkawan buat belajar lebih jauh, buat develop lebih jauh tentang teknologi AI yang menggunakan Intel tentunya. Nah itu dengan Berka gitu ya. Nah Berka kita juga sudah punya tim ya yang untuk engineer AI. Nah ini ada Bro Hendra gitu ya. Jadi nanti mungkin sobat berkawan kalau misalnya ngontak Berka di sini gitu ya. Nah, itu bisa coba ngobrol lebih jauh dengan tim AI-nya Berka. Nah, kita bisa bantu mau start dari mana gitu. Nah, itu mungkin Bro Hendra boleh cerita nggak sebenarnya service apa aja sih yang bisa dipropos nih ke sobat berkawan terkait dengan AI-nya yang disediakan oleh mereka gitu. Ya, kalau di mereka sendiri kita bisa mungkin mulai dari proses training ya, Pak. Ya, proses training model karena kan tahapannya itu ada yang disebutin ya, ada data eksplorasi, Yes. data collection, misalkan data cleansing. data cleaning dan segala macamnya. Setelah datanya udah dapat nih datanya, misalkan kita bisa langsung ke proses training. Proses training nanti dapat model, setelah modelnya udah dapat nih mau di deploy di mana misalkan kita coba deploy di Intel misalkan pakai Intel OpenPino bisa aja sih, bisa sebetulnya untuk ngeboost performance-nya ya Pak. Iya, betul. Performance-nya sampai bisa bisa mendeteksi sesuatu yang kita mau deteksi gitu. Ya. Tuh, jadi kalau misalnya gitu berarti sobat berkawan perlu provide apa nih kalau mau nyari ke BRK? Maksudnya apakah mereka harus nyediain datanya atau gimana gitu? Iya betul, mereka harus punya datanya dulu. Mereka pengennya mau deteksi apa nih, misalkan deteksi cangkir tadi, mereka juga harus punya datanya dulu, foto-foto cangkir tersebut. Nanti kita bisa bantu buat proses trainingnya sampai ke proses deploymentnya gitu. Jadi sobat berkawan udah ada idenya nih, ternyata saya pengen bikin aplikasi penghitung gelas gitu ya, Ya, tapi betul. saya nggak tahu, nggak mau beli, nggak mau baca gitu ya. Mungkin bisa coba kontak Berka gitu ya di sini, nanti Berka bisa bantu untuk mulai dari proses trainingnya tadi ya. Cuman memang sobat berkawan harus sediain gelasnya. Jadi gelasnya jangan dari tim AI juga nanti bingung, apalagi disuruh nyediain plat nomor gitu. Mungkin sobat berkawan ya nanti udah punya datasetnya. Mungkin nggak tahu harus mulai dari mana, mungkin juga
mungkin sobat berkawannya punya pekerjaan gitu ya, tapi disuruh untuk harus ada solusi AI di perusahaan kita gitu ya. Mungkin bisa gandeng partner seperti BRK, nanti BRK bisa bantu untuk training datanya, training AI-nya. Sampai nanti nge-deploy-nya. Berarti BRK sampai nyediain hardware-nya, peralatan kameranya juga itu bisa dari BRK semua ya. Jadi ya mungkin kita bisa juga MRS tadi. Jadi end to end solution-nya juga bisa diminta, bisa dicari lewat BRK juga. Jadi sobat BRKawan ada 2 opsi nih. Yang memang punya ide dan rajin membaca mungkin bisa start gitu ya. Tapi kalau sobat BRKawan yang ya nggak punya waktu tapi pengen bisa deploy AI solution, ya bisa coba hubungi BRK. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini nih. Jadi nanti bisa kirim email atau mau chatting ya dengan rekan BRK, nanti kita akan coba arahkan, directkan supaya nanti bisa bareng lah ya untuk bahas solusi dan teknologi yang dibutuhkan. Oke, ini luar biasa banget sharingnya dari Bro Amri dan Bro Kamal, dan juga untuk Bro Hendra, thank you. Nah, ini aku mau sedikit simpulin ya buat sobat BRKawan ya. Jadi mungkin sobat BRKawan itu lebih familiar dengan Intel itu prosesor gitu ya. Semuanya berbau prosesor Intel. Mulai dari laptop, mungkin juga yang IT punya server. Tapi ternyata semua sudah tidak seperti itu lagi, karena ya, Intel itu sudah sangat serius, sudah bertahun-tahun gitu ya, bekerja di balik layar itu ngedevelop mempersiapkan kita semua lah istilahnya untuk maju ke dalam teknologi AI. Nah, di belakang layar itu tanpa kita sadari Intel sudah bekerja sama dengan berbagai partner gitu ya. Supaya aplikasi-aplikasi yang modern zaman now nih itu bisa mengutilize prosesornya Intel untuk memanfaatkan fitur-fitur AI yang sudah ditanamkan gitu. Jadi ya mungkin tadi sobat BRKawan nggak sadar kalau ternyata semua kehidupan kita itu ternyata walaupun software video multimedia itu ternyata sudah pakai Intel di belakangnya, walaupun depannya bukan gitu ya. Tapi mereka mengutilize fitur-fitur AI-nya. Nah, dan di luar itu tidak hanya sekedar bekerja sama dengan ekosistem brand-brand aplikasi besar gitu ya. Sobat BRKawan juga bisa start gitu ya untuk memakai. Dan untuk use case-nya Sobat BRKawan yang lain dengan cara ya Intel menyediakan software-software yang bisa mengoptimalisasi aplikasi dan model-model yang sudah Sobat BRKawan siapin untuk bisa optimize di prosesor-prosesor Intel. Yes, betul. Gitu ya. Nah, ini tentu bisa membantu Sobat BRKawan yang aduh emang Intel gimana sih gitu ya. Karena kita sudah punya toolkitnya. Tadi toolkitnya macam-macam ya. Ada yang memang hanya sekedar untuk bisa menyelaraskan, ada yang bisa juga sampai untuk ngedevelop sendiri gitu ya. Itu benar-benar mulai dari awal teman-teman Sobat BRKawan mau belajarnya sampai bisa deploy-nya itu udah disediain tool-nya semua. Kalau misalnya Sobat BRKawan lost, nyasar di dunia AI, nggak tahu mesti gimana, atau misalnya stuck, pengen nanya gitu, nggak tahu nanya kemana, nggak ada teman gitu mungkin Sobat BRKawan, pasti ada lagi support dari Intel itu tadi komunitas ya, AI Builder gitu. Jadi nanti Sobat BRKawan bisa discuss, bisa tanya langsung sama ahlinya, nanti dari Intel akan bantu menjawab pertanyaan Sobat BRKawan. Dan satu lagi itu kalau Sobat BRKawan sudah sukses gitu ya, mempunyai produk AI yang ya mumpuni, sudah punya solusi end to end, terus Sobat BRKawan pengen marketkan itu. Nah, Intel juga punya solusinya yaitu dengan MRS ya. Nah, itu Sobat BRKawan, cuman memang syaratnya harus solusinya end to end, nggak bisa solusi cuman softwarenya doang gitu, modelnya doang nggak bisa. Tapi sampai ujung, sampai mulai dari hulu prosesor dasar dari segala sesuatunya gitu ya, sampai ke ngejualnya kemana itu semua sudah disiapkan Intel gitu. Betul. Cuman kuncinya memang tadi harus baca. Dan buat Sobat BRKawan yang tidak mau banyak-banyak baca dan berpusing dengan teknologi itu, kalau Sobat BRKawan punya idenya doang gitu ya, tetap bisa mulai untuk terjun di dunia AI. Nah, itu boleh coba kontak ke BRK gitu ya. Nah, itu nanti Sobat BRKawan bisa dibantu sama tim AI BRK, itu akan dibantu untuk mempelajari, untuk bikin AI-nya, training AI-nya, sampai di-deploy juga gitu. Jadi ya ujung-ujungnya end-to-end juga gitu ya. Wah, ini jadi Sobat BRKawan nih yang udah punya pikiran, aduh saya pengen terjun nih ke dunia AI, nggak usah bingung, semuanya sudah disiapin. Mulai dari barangnya, sampai ke tempat jualannya, sampai ke tukangnya. Jadi Sobat BRKawan nggak usah ragu lagi kalau misalnya, aduh saya nggak mau ketinggalan zaman, saya pengen terjun ke dunia AI, nggak usah bingung. Start dari Intel, start dari BRK. Nah, buat Sobat BRKawan, mungkin sekian dulu dari episode hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau bisa sih
juga follow dan ini ya pokoknya ya tahu lah ya Pokers ngapain. Nah itu aja episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode Tech Talk Belka Podcast selanjutnya. Bye. Bye.